Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada masa itu, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Yesus menjawab, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah gandum yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, umat yang saat ini berada di gereja atau kapela Tielemans, yang mayoritas umat dari suku Me. Yesus tampil luar biasa, hebat dan memukau. Yesus mengajar dengan penuh wibawa. Yesus punya kuasa mengusir setan-setan. Orang sakit Yesus sembuhkan. Bahkan orang mati Yesus bangkitkan. Banyak orang yang melihat itu,
yang menyaksikan itu, mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus, pasti dengan sebuah harapan. Mereka mau memiliki wibawa seperti Yesus. Mereka mau punya kuasa rohani seperti Yesus. Mereka juga bisa buat mujizat seperti Yesus. Dan kalaupun tidak bisa, paling tidak mereka kalau sakit ikut disembuhkan. Kalau mereka itu kerasukan setan, maka bisa disembuhkan oleh Yesus. Terhadap orang-orang itu, Yesus tidak menolak. Yesus tidak menolak anggapan semacam itu. Hanya, dengar baik-baik, Yesus hanya mengingatkan mereka, kamu mau punya kuasa kah seperti aku? Oke, bisa. Tapi biji gandum harus mati. Kamu ingin mencapai kebahagiaan? Oke, tidak soal. Tapi ingat, biji gandum harus mati. Kamu ingin punya nama besar? Bisa. Tidak soal. Tapi ingat, biji gandum harus mati. Artinya Yesus mau bilang apa? Prinsip Yesus adalah jelas. Keberhasilan diawali dengan perjuangan dan kerja keras. Kemuliaan diawali dengan duka dan derita. Kebangkitan diawali dengan salib dan kematian. Ini irama dan perjuangan Yesus. Dan saya berpikir ini pula irama hidup dan irama perjuangan pengikut Yesus, kau dan saya. Memang berkorban itu sulit, derita itu menyakitkan, salib itu berat, mati itu menakutkan. Dan karena itu banyak orang berusaha untuk menghindar, menjauhkan diri. Sulit tidak berarti tidak bisa. Menyakitkan tidak berarti orang tidak mau. Mungkin untuk memahami ajaran Yesus ini yang menjadi irama hidupnya dan irama hidup kita pengikut Yesus, saya akan menyampaikan beberapa cerita ilustrasi supaya kita lebih paham. Saya mulai ilustrasi yang pertama adalah seorang Katolik bernama Ibu Maria. Ibu Maria itu dia selalu memperhatikan tetangga sebelah itu, dorang sudah beli motor. Tetangga di sebelah sana bukan hanya motor, beli mobil. Muncul rasa sedikit iri hati. Kenapa ya? Kenapa dia bisa beli motor? Kenapa dia bisa beli mobil? Lalu saya tidak. Suami dia kan kerja di atas, kerja di Tembagapura. Suami saya juga kerja di atas, kerja di Tembagapura juga. Kenapa dia bisa? Saya tidak bisa. Suatu hari Ibu Maria ini diam-diam dia jalan ke rumah tetangga itu, mau bercerita, cerita-cerita, tapi di dalam pikiran dia ingin cari tahu. Kok suami kerja di Freeport, saya juga punya suami kerja di Freeport, baru kenapa kok bisa beli motor, beli mobil, dan saya tidak? Dan cerita punya cerita, ternyata ibu tetangga itu bercerita bahwa dia beli mobil itu bukan cash, tapi kredit. Ibu Maria pulang ke rumah dan dia berpikir, kredit saja mau, kenapa saya tidak bisa?
Kalau dia bisa, saya juga bisa. Dia tunggu. Nanti hari Sabtu Bapak turun dengan mobil kerinduan itu, bis kerinduan. Nanti saya mau bilang, Bapak, kok kerja di atas? Sebelah itu juga kerja di atas. Doro beli mobil, kenapa kita tidak? Doro bisa punya motor, kenapa kita tidak? Itu ada di pikiran Ibu Maria. Dia sudah siap menunggu hari Sabtu datang. Malamnya ada telepon dari anaknya. Dia punya anak, ada 2, kuliah di Jawa. Satu kuliah di Jogja, satu kuliah di Semarang. Anak telepon, Mama, kami perlu uang. Uang untuk bayar kuliah, uang untuk bayar rumah kos, uang untuk makan minum, dan uang saku lah, bahasa jalan kaki ke kampus. Kan harus naik kendaraan, bla bla bla. Ibu Maria mendengar itu, astaga. Dia mulai pikiran. Harus dahulukan yang mana? Kredit motor atau kredit mobil? Atau dahulukan anak-anak yang kuliah di Jawa? Ibu-ibu yang ada di Kapelin, dengar baik-baik. Ibu Maria akhirnya memutuskan, ya tidak apa-apalah. Sudahlah, kami tidak punya motor, tidak apa-apa. Kami tidak punya mobil kreditan, tidak apa-apa. Tapi untuk anak-anak di sana, mereka harus selesaikan kuliah. Mereka butuh uang. Dan tidak apa-apa, saya akan menahan diri. Saya akan menahan perasaan demi anak-anak dan masa depan anak-anakku. Saya mau tanya, Ibu Maria itu kau kah? Ibu Maria itu kau kah? Biji gandum harus mati. Ibu Maria mematikan rasa ingin punya mobil, ingin punya motor. Supaya 2 anak yang kuliah itu bisa jadi sarjana. Dan mereka akan membelikan mobil, mereka akan membelikan motor. Kalau punya pekerjaan, biji gandum harus mati. Ini contoh sederhana sekali untuk mau mengatakan, menerangkan tentang sabda Yesus hari ini. Tidak ada kebahagiaan tanpa kematian. Tidak ada kematian tanpa jalan salib. Tidak ada jalan salib tanpa gunung Golgota. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Ibu Maria, terima kasih untuk keputusanmu. Engkau betul melaksanakan apa yang difirmankan oleh Yesus. Biji gandum harus mati agar muncul banyak biji gandum yang lain. Umat Tilemans yang Tuhan kasihi, pastormu mau menutup renungan sederhana ini dengan peribahasa klasik yang dulu kita belajar di sekolah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Amin. Biji gandum harus mati lebih dahulu agar menghasilkan lebih banyak lagi tunas gandum yang baru. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati umat Tilemans. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.